Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sadad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Surat Al-Alaq atau surat Iqra, surat yang ke-96. Kita baca tadi ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Mudah-mudahan dengan kita bacakan ayat itu tenang hati kita, tidak gelisah, ada faedah manfaatnya serta kita mendapat petunjuk daripada ayat yang kita baca. Karena memang tujuan Al-Quran diturunkan itu adalah untuk hudan, untuk petunjuk, bukan hanya sekedar untuk dibaca, dihafal-hafal, didendang-dendangkan, tapi tujuan utamanya adalah hudan linnas atau hudan lil muttaqin. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, salah satu tokoh yang paling membenci Nabi SAW namanya Abu Jahal. Nama sebenarnya adalah Ammar bin Hisham. Itu nama aslinya, Ammar bin Hisham. Kemudian oleh orang-orang Quraisy populer dengan panggilan Abul Hakam, seorang bapak yang bijak karena memang pintar. Kemudian lama-lama si Abu Jahal ini, karena saking memusuhi Nabi, lebih-lebih semenjak dia menusuk kemaluan Sumayyah, karena Sumayyah masuk Islam, ditusuk kemaluannya dengan pedang atau tombak, mati. Maka Rasulullah memberi namanya Abu Jahal. Jahal ya bodoh, pandir, ongok, sawa. Maka semenjak itu populerlah panggilannya Abu Jahal. Usianya hampir sama dengan Nabi, hampir sama, beda-beda tipis. Dia dimasukkan ke dalam kelompok pembesar-pembesar Quraisy. Sering duduk-duduk bersama-sama memecahkan masalah di suku Quraisy di Darun Nadwah sekitar Ka'bah. Dalam hadis sahih disebutkan satu kali Abu Jahal pernah bicara bahwa andaikan Muhammad dia lihat masih menyungkur-nyungkurkan wajahnya di dekat Ka'bah, maka dia bersumpah akan memijak ke leher Nabi, menginjak-injak, dan akan menyungkurkan, menggosok-gosokkan wajah Nabi itu ke tanah. Itu tekadnya. Lalu satu kali disampaikan orang kepadanya,
bahwa Nabi Muhammad ada di samping Ka'bah sedang sujud, di mana ketika itu perintah salat 5 waktu belum. Salat yang dilakukan Nabi sama dengan salat Nabi-Nabi dahulu, pagi dan sore, karena beliau belum lagi mi'raj. Lalu Abu Jahal ini dengan pongahnya memamerkan juga memanggakkan kepada orang-orang, dia berani mendatangi di mana tempat Nabi, di dekat Ka'bah. Dia ingin menginjak-injak tengkuk Nabi dan menggosok-gosokkan wajah Nabi ke tanah. Tiba-tiba dalam perjalanannya dia tersentak, kaget, mundur. Lalu orang-orang yang melihatnya, kenapa? Malaka, kenapa engkau mundur? Katanya, celaka, di hadapanku ada parit yang berisi api, parit bandar berisi api. Itu yang menghalangiku, katanya. Dia sangat takut. Kemudian dalam riwayat lain kata Nabi, andaikan dia melangsungkan tekadnya untuk menginjak-injak Nabi dan menyungkurkan wajah Nabi serta menggosokkan ke tanah, pasti dia akan dihantam oleh malaikat berkeping-keping. Itulah Abu Jahal. Dia begitu karena dia termasuk tokoh, orang yang pengaruh, juga kaya, banyak pengikut. Di sini nampak kita pelajaran bahwa yang menentang kebenaran itu, yang menghambat, yang menghalangnya dengan kesombongan kecongkannya adalah orang-orang yang berkuasa. Pertama, penguasa. Kedua, orang kaya. Yang ketiga, pejabat yang selalu menghambat-hambat kebenaran untuk jalan. Begitu juga Nabi Musa, dia ditentang oleh Fir'aun sang penguasa, Haman sang pejabat, si Qarun orang kaya. Tiga ini kalau sudah bergabung, tiga ini baik pada diri seseorang ataupun berbeda-beda orangnya, ini penentang yang paling nyata dalam dakwah, dalam menegakkan kebenaran, keadilan. Siapapun dicurigainya, siapapun akan disingkir, dilenyapkannya karena ketakutannya, kekuatannya, kekuasaannya, jabatannya atau kekayaannya bisa habis. Inilah dia Abu Jahal di zaman Nabi, sehingga menjadi pemeo di orang kita. Di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahil. Jahal, jahil, bodoh. Itu gelar yang diberikan Nabi, populer dengan itu. Nah, surat yang kita baca tadi, Al-Alaq atau surat Iqra, sebenarnya ayat ke-6 sebenarnya sampai 19, itu bicara tentang manusia ini. Tadi kita baca hanyalah ayat yang ke-15. Kalla la illam yantahi, sekali-kali tidak, lain sungguh, in jika, lam tidak, yantahi dia berhenti melakukan perbuatannya, permusuhannya, penentangannya, kebenciannya, sakit hatinya kepada Nabi Muhammad SAW, lanasfa'anna, pasti sungguh kami akan menarik ubun-ubunnya, kami seret dia ke neraka. Nah, mari kita pahami sejenak. Kata-kata kalla di sini ada 3 kali kalla. Pertama di ayat yang ke-6, kalla innal insana la yatgha. Yang kedua di ayat ke-15, kalla la illam yantahi. Yang ketiga di ayat yang ke-19, ayat terakhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. 3 kali kalla.
Ada ulama-ulama tafsir yang memahami sama maknanya. Ada juga yang membedakan. Sekarang kita bicara ayat ke-15. Kalla di sini artinya ancaman. Ancaman, bentakan, hardikan agar dia berhenti. Sebab kalau dia tidak berhenti nanti dia akan mengalami kecelakaan, kebinasaan. Namanya kalla. Kalla, sekali-kali jangan. Sekali-kali tidak. Agar dia tercegah, jangan melanjutkan rencana jahatnya kepada Nabi. Maka diancam. Kalla namanya. Kalla, menghardi, membentak, sekaligus ancaman. Lain, sungguh jika lam yantahi si Abu Jahal ini, mula-mulanya Abu Jahal, lam tidak yantahi, tidak berhenti dia dari penentangannya, permusuhannya, kebenciannya, sakit hatinya, dan segala macam antipatinya kepada Nabi lantaran Nabi mendakwahkan orang kepada Allah. Kalau dia tidak hentikan ini, termasuk rencananya untuk menginjak-injak, memijak-mijak Nabi, la illam yantahi la nasfa'a, la pasti, sungguh, nasfa' kami hela, kami tarik dia dengan paksa, nasiyah, nasiyah ubun-ubun. Ini nasiyah, rambut yang tumbuh di atas kening, nasiyah. Lama-lama terpakai nasiyah itu untuk tempat tumbuh rambut, ubun-ubun kata orang. Mula-mulanya rambut. Kami hela, kami tarik rambut yang ada di ubun-ubun itu. Itu penghinaan, pelecehan. Ditarik rambut yang ada di atas dahinya, di ubun-ubun dihela, ditarik. Kemana ditarik, kemana dihela? Ke neraka nanti di akhirat. Ancaman. Tetapi menurut ahli sejarah, di dunia sudah terlaksana. Ketika dia mati di perang Badar di tahun kedua Hijriah, maka dia ditarik oleh Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat yang kecil, tubuhnya ditarik-tarik, ubun-ubun ditarik. Jadi terlaksana di atas dunia karena dia tidak berhenti. Lalu meskipun ayat ini bicara tentang Abu Jahal, atau nama aslinya Ammar bin Hisham, kemudian populer dengan Abul Hakam, lalu Nabi juluki dengan Abu Jahal. Meskipun ayat ini mula-mula terarah tertuju kepada dia, tetapi ayat ini berlaku umum, karena ayat tidak menyebut orang. Jadi ayat kalau tidak menyebut orang berlaku umum. Berarti siapa saja perangainya, tingkah lakunya menghambat orang untuk melaksanakan ketaatannya kepada Allah, berubudiah kepada Allah. Di sini salat, mencegah orang untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, melaksanakan kewajibannya kepada Allah penciptanya. Dengan pongah, sombong, angkuh dia menghambat, menghalang, mencegahi, maka berlaku ayat ini kepadanya. Kalla, sekali-kali jangan begitu. Yang mengancam ini adalah Allah. Sekali jangan begitu, sekali-kali tidak. Kalau itu dilanjutkan, diteruskan, kerja menghambat orang, menghalangi orang, merintangi orang, mencegah orang untuk taat kepada Sang Penciptanya, beribadah kepada Sang Penciptanya, melaksanakan kewajibannya selaku hamba, itu kerjanya. Lanasfa'an bin nasiyah. Andaikan di dunia tidak terlaksana, nanti pasti dia dihela, ditarik menuju neraka. Kenapa ubun-ubun? Dalam surat Ar-Rahman, surat ke-55, di situ disebutkan yu'araful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
Nanti di akhirat sana, bagi yang yakin, yang percaya, setelah diputuskan segala perkara dan urusan, lalu para pedosa-pedosa mereka dihimpun dan digabung sesama mereka dengan sangat banyak rombongannya, grupnya. Kemudian dipasangkan ke belenggu ke kakinya. Lalu dua tangannya dibelenggu ke tengkuknya. Kemudian ditarik ubun-ubunnya. Ditarik rambut yang tumbuh dijambul di ubun-ubun ini ke belakang. Dan ditarik pula kakinya, diikat dengan rantai. Lalu dihela sab'una zira'an, dihela dengan 70 hasta rantai menuju neraka. Itu di akhirat. Ubun-ubun ini mana? Ubun-ubun. Karena kata pakar, di ubun-ubun ini tempat orang berpikir yang jahat-jahat, yang macam-macam. Di ubun-ubun ini ditarik. Ubun-ubunnya para pendusta dan suka berbuat durhaka. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Pelajaran di kita bahwa yang tadi, ancaman Allah tidak gertak-gertak sambal. Untuk orang yang sewenang-wenang, lalim, zalim, lantaran dia berkuasa, dia punya kekuatan, dia punya jabatan, dia punya kekayaan, itu umumnya orang yang sewenang-wenang. 4 orang ini umumnya yang sewenang-wenang, melantiangan kekuasaan, kekuatan, jabatan, kekayaan. Sombong, angkuh, siapapun orang dicurigainya semua. Orang mengusul, orang menasihati, dianggapnya musuh. Kenapa? Karena mereka takut kehilangan itu. Di sini diwakili dengan Abu Jahal. Di zaman Nabi Musa diwakili dengan Fir'aun. Tadi sudah kita awali. Di zaman Nabi Musa, tokoh ancoknya Fir'aun, Haman pejabat penjilat, Haman. Kalau bisa dikatalah Haman itu menteri segala urusan, Haman. Ila Fir'auna wa Hamana wa Qarun. Si Fir'aun sang penguasa, raja di raja, yang menganggap dirinya Tuhan. Haman pejabat yang haus dengan jabatan, menjilat dan menjilat. Bisa dikata yang tadi, menteri segala urusan. Qarun, kaya, kalau sekarang nama konglomerat. Demi kekayaannya, Qarun itu mau melakukan apa saja, mendekat kepada si Fir'aun. Ketiga-tiganya bersatu. Itu yang dihadapi oleh Nabi Musa. Di Nabi Muhammad itu pula orangnya, tipenya, namanya berbeda, tapi perangai tingkah lakunya sama. Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain. Kalau zaman Nabi Muhammad namanya Abu namanya. Jadi ada Abu itu yang jahat, ada Abu yang baik. Falyad'u nadiyah. Ayat ke-17. Maka hendaklah, maka lam hendaklah, maka hendaklah dia memanggil, menyeru. Nadiyahu, nadi. Apa itu nadi? Nadi adalah teman-teman duduk, kawan-kawan duduk, di mana biasanya duduk kongko-kongko bersama-sama. Kalau di Rawak nama kawan-kawan sepelanta, sapalapau. Kawan-kawan di mana biasa bertamu-tamu. Namanya nadi. Bisa konco, bisa anak buah, bisa pendukung, bisa pendiking, bisa penjilik, nadi. Abu Jahal mempunyai itu, karena dia termasuk salah satu orang yang kaya, orang berpengaruh. Dia selalu diiringi oleh sekian banyak orang. Umumnya orang ini mengiringnya ada maunya.
Di mana dia duduk, di situ ada kawannya. Dan kawannya ini yang diandalkannya, nadi. Itu yang dibanggakannya, itu yang dibanggakannya. Ya Muhammad, siapa yang berani melawan aku? Di tanah Makkah ini saya, yang paling banyak pengikut, banyak nabuah, banyak anggota. Bangga dia itu. Lalu kepadanya dikatakan, nanti di akhirat dikatakan, silakan. Maka hendaklah dia memanggil, menyeru, nadi teman-teman, konco-konco, konti-konti, kawan-kawan, pendukung, pengikut, penjilik itu. Panggil. Nadiyahu. Untuk membantu, untuk menolongnya, untuk menyelamatkannya, silakan panggil. Sanad'u Zabaniyah. Akan kami panggil pula untuk menghadapinya Zabaniyah. Kalau dia pamer dengan di dunia dengan nadiyahnya, nadi, temannya, kawannya, konconya, atau pengikutnya, atau pendikingnya, atau orang yang suka mau obok-obok menjilik-jiliknya, silakan. Akan nad'u, akan kami panggil pula Zabaniyah. Zabaniyah nama malaikat sipir penjara. Zabaniyah secara bahasa arti Zabaniyah itu zibni, zibni mendorong, menolak, mendorong. Zibni. Dikatakan malaikat itu Zabaniyah karena siapapun yang ada di pinggir di jurang neraka pasti didorong sehabis-habisnya. Yauma yuda'una ila nari jahannam da'a, surah At-Tur. Akan didorong sejadi-jadinya ke dalam neraka jahannam. Kenapa didorong orang masuk neraka? Mana ada yang mau masuk neraka? Sabagak-bagak semua orang kini masuk neraka, ketika di neraka itu nak maunya dah. Ini orang Indonesia yang berani menantang mau masuk neraka. Ada salah seorang perempuan di Indonesia yang berani ingin masuk neraka. Di dunia, ketika tiba di tepi jurang neraka itu habis main. Tidak ada yang mau dengan ikhlas sukarela masuk neraka. Mana ada. Maka malaikat-malaikat penjaga jahanam yang disebut Zabaniyah akan mendorongnya sejadi-jadinya. Setelah ditarik dia nasfa'am bin nasya, kami tarik hubun-hubunnya dengan belenggu dan rantai menuju pinggiran neraka bersama orang-orang yang setipe, yang seperangai, yang setabiat dengannya dikumpulkan. Dialah. Tentu orangnya tidak satu dua nih, bergerombolan orang. Bahkan bisa dikatakan beribu-ribu orang ditarik oleh malaikat. Rantai penariknya 70 zira'an. Dalam surat Al-Haqqah 70 zira'an, 70 hasta. Setiba di tepi neraka, baru sini didorong. Kami akan panggillah teman-temanmu, kami akan panggil Zabaniyah untuk menghadapinya. Maka Nabi dinasihatkan kala sekali-kali jangan ikuti orang ini ya Muhammad. La tuti', jangan patuhi, jangan taati apa yang diperintahkan. Jangan mau. Jika dia menghambat, menghalangi kau untuk berdakwah, untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, la tuti', jangan taati. Wasjud, teruslah mendekat kepada Allah dengan sujud, dengan beribadah, dan iqtarib, mendekat kepada Allah. Kesimpulan kaji kita zuhur ini adalah ada makhluk-makhluk manusia yang akan ada sepanjang zaman. Itu makhluk-makhluk karena dia berkuasa, karena dia punya kekuatan, karena dia punya jabatan, karena dia punya kekayaan, karena dia punya pendukung pendiking, dia berlantas angan lalim, otoriter, tidak berlaku baginya aturan. Namanya tagha. Kalla innal insana layatagha. Taga itu melampaui semua aturan. Akan ada manusia seperti ini. Tentu saja tingkat kedurhakaannya berbeda-beda, tapi jelas intinya sama. Maka orang-orang yang seperti ini akan ada terus selagi dakwah jalan,
selagi orang masih mengajak kepada kebenaran, kepada keadilan, akan ada orang seperti ini. Orang seperti ini nanti diancam dengan ancaman seperti ini, dan tidak satu pun yang akan mampu menolong, membela, mempertahankannya daripada siksa Allah. Di dunia saja tidak bisa, apalagi di akhirat. Semoga berfaedah, bermanfaat untuk saya dan kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.